Halo Aquarius, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kalian ya Aquarius. Aku akan membacakan terkait percintaan kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan sejauh ini di saat kamu menonton video ini, gitu ya. So, aku mulai aja dari yang pertama. Aku akan bacakan dulu terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini. Gitu ya. So, let's see. Aku shuffle dulu kartunya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang masing-masing dari para Aquarius, Sun, Moon, and Rising fokuskan ada perasaan cinta terhadap para Aquarius, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Aquarius, di sini banyak sekali Wands energy gitu ya. Four of Wands, Two of Wands, dan Knight of Wands. Possible kamu berhadapan dengan fire sign gitu ya. Leo, Sagittarius, Aries, nggak mesti gitu ya. So, Aquarius, gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya? Sejauh kamu menonton video ini. Dia sayang banget sama kamu, dia punya perasaan sayang dan juga punya perasaan cinta terhadap kamu ya Aquarius. Dia menginginkan perkembangan dengan kamu. Perkembangan itu bisa dalam banyak artian. Perkembangan itu bisa dalam artian status gitu ya, misalnya kalian sekarang ini belum ada status apa-apa, masih PDKT gitu ya, atau HTS, atau apapun statusnya, kalau kamu sekarang sedang tidak ada status gitu ya, dalam artian kamu HTS kah atau PDKT kah, tapi dia mau ke depannya ada perkembangan jadi pacaran, atau kamu pacaran, dia mau ke pernikahan, kalian tunangan, dia mau ke pernikahan gitu, atau perkembangan kondisi, misal kapanpun ada masalah, dia mau agar sesegera yang memungkinkan agar ada perkembangan kondisi, agar ada penyelesaian masalah gitu. Dia sayang banget sama kamu, dia cinta banget sama kamu. Dia mau ada kestabilan, untuk kondisi hubungan kalian. Memang ada hal-hal di mana aku melihat perasaan dia terkadang tidak stabil. Ada kalanya perasaan dia kuat banget, ada kalanya dia mau banget memperjuangkan hubungan, tapi ada kalanya juga dia seakan mau menyerah akan hubungan kalian, apapun permasalahannya. Tapi karena basically dia sayang, karena basically dia cinta gitu ya, kapanpun ada permasalahan, kapanpun ada kondisi yang kurang baik dalam hubungan kalian, dia mau sesegera yang memungkinkan untuk memperbaiki, untuk mencari solusinya. Misalnya, kalian lagi nggak berkomunikasi, dia sebenarnya mau agar sesegera yang memungkinkan kalian bisa komunikasi lagi.
Terlepas dari apakah dia maunya kamu yang hubungin duluan atau dia mau menginisiasi komunikasinya. Tapi dia mau sesegera yang memungkinkan. Kalau lagi nggak ngobrol, dia mau cepet ngobrol. Kalau lagi ada masalah, cepet selesai masalahnya gitu ya. Aku melihat sepertinya dia gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, possible secara umur kurang lebih sama kamu atau sama dengan kamu atau di bawah kamu bahkan. Tapi secara emotional maturity, dia tuh dewasa banget. Aku mendapatkan energi seperti itu. Jadi Aquarius, untuk beberapa dari kalian, sepertinya kamu dealing dengan orang yang umurnya itu kurang lebihnya kamu, atau seumuran kamu, atau di bawah kamu bahkan, tapi secara emosional, dia itu mature. Secara emosi itu dia bisa memanage emosinya dengan baik, gitu. Dan untuk beberapa lainnya emang uh, untuk sedikit dari kamu gitu ya, untuk sedikit dari kamu memang kamu berhadapan dengan orang yang umurnya emang lebih tua dibanding kamu, tapi itu sedikit dari kamu. Aku ngelihatnya lebih banyaknya ini seumuran atau um, di bawah kamu, Aquarius gitu ya. Tapi secara emotional maturity dia mature banget gitu. Untuk beberapa dari kamu, aku melihat hubungan kalian itu kendalanya ada di LDR gitu. Ada di LDR ya. Lalu aku juga melihat um, dia sepertinya adalah orang yang sangat berfokus pada karir, gitu ya. Sangat berfokus pada pekerjaan atau karirnya. Dan somehow, terkadang ketika dia terlalu berfokus pada karirnya, berdampak ke dia secara tidak sengaja, gitu ya. Secara tidak sengaja, dia agak mengabaikan kamu. Secara tidak sengaja dia agak menelantarkan hubungan. Tapi balik lagi, itu tidak disengaja. Karena aku melihat dia emang sepertinya orang yang mature banget secara emosional dan pola pikir juga dewasa dan dia orangnya emang career based banget. Dia itu berpola pikir, oke, gue sayang lu tapi kalau gue nggak ada kerjaan yang settle ya lu nggak bisa hidup, ibaratnya seperti itu gitu. That's why kenapa dia fokus banget sama karir, dikarenakan memang dia mau menghidupi kamu gitu. Dia mau ada perkembangan hubungan, dia mau ada kestabilan hubungan, dan dia sadar banget kalau mau ada kestabilan hubungan maka semua harus settle, salah satunya pekerjaan atau bisnis atau karir gitu ya. Jadi kalau kamu merasa dia itu cuek gitu ya, bukan dia sengaja cuek, enggak, tapi ya emang dia itu orangnya karir banget gitu, orang yang maunya mapan dulu gitu. Lalu aku juga melihat untuk beberapa dari si dia gitu ya, dia terkadang sebenarnya menurut dia sebelumnya dulu-dulu itu kalian sempat ada berantem, kalian sempat ada masalah gitu ya. Dan apapun permasalahan ini sebenarnya sampai sekarang ini dia belum benar-benar let go. Dia belum benar-benar lupa sama masalah yang sebelumnya pernah terjadi di antara kalian gitu ya. Tapi karena basically dia sayang, karena basically dia cinta. Jadi, kapanpun dia keinget dengan permasalahan yang sebelumnya ini, kapanpun dia kesel atau greget karena permasalahan yang sebelumnya ini. Tapi, as soon as possible, ntar bisa membaik lagi perasaannya. Karena yang tadi, basically, dia sayang, basically dia cinta. Kita punya Ace of Cups sebagai bottom of the deck-nya, back of the deck, main energinya gitu ya. Dan dia itu tipikal yang slow banget. Kenapa slow? Kita punya kartu Ace of Cups dan Four of Wands. Dalam artian begini, dalam artian slow ini, dia itu orang yang mau menjalani hubungan secara slow but sure. Perlahan tapi pasti, gitu. Dia mau ada perkembangan, tapi ya dia maunya seperti air mengalir aja. Enggak mau yang terburu-buru. Enggak mau yang impulsif atau terlalu gegabah, gitu. Karena menurut dia itu kan orang yang sangat ini ya, sangat career based banget. Dan orang yang career based banget itu orang yang trust the process kebanyakan. Dan dia adalah orang yang sangat trust the process. Ya kalau mau ada perkembangan ya harus by proses lah, nggak bisa instan lah. Nah, dia itu percaya sama yang namanya proses. Dia nggak percaya sama yang namanya instan. Jadi dia maunya um, menjalani hubungan dengan kamu itu slow aja, pelan-pelan. Jangan sampai diburu-burukan, tapi ntar prosesnya nggak optimal, ntar kedepannya juga nggak bagus hubungan. Dia nggak mau seperti itu. Dia maunya perlahan aja, tapi as smooth as possible. Dia maunya seperti itu. Gitu ya. Aku juga melihat beberapa dari si dia gitu ya, anak motor nih gitu. Jadi
ketika dia senggang gitu ya, dia itu emang demen motor, anak motor, pokoknya something about gitu ya, something about motor, something about anak motor. Aku mendapat energi di sana gitu ya. Ada juga yang untuk energi lainnya, untuk beberapa lainnya, dia itu orang yang darah seninya tuh kuat banget, pelukis atau orang yang demen musik, demen seni. Kalau seni terutama pelukis ya, aku ngerasain pelukis. Ada pelukis di sini, si dia ya. Ada si dia itu yang demen ngelukis atau jago nggambar gitu ya. Ada yang suka dengan alam juga, ada yang suka dengan nature gitu ya. Yang kalau bisa nggak sih gue tinggal di alam gitu, yang jauh dari keramaian, ada yang seperti itu. Ada si dia yang seperti itu gitu ya. Oke, so far sih bagus ya Aquarius. Aku nggak ngelihat um, ada indikasi yang negatif atau permasalahan besar di sini gitu. Memang untuk beberapa dari kalian, ini kecil banget ya, sedikit dari kalian banget, sedikit dari kalian, permasalahannya ada hubungan ketiga di sini, antara dia yang dilingkan orang lain, atau kamu yang dilingkan orang lain, atau hubungan kalian, merupakan hubungan ketiga gitu ya. Tapi itu sedikit banget dari kalian, bener-bener sedikit dari kalian. Untuk kebanyakan lainnya itu rata-rata bagus gitu ya. So, Aquarius, aku akan melihat ke depannya hubungan kalian seperti apa gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta, untuk kedepannya, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan orang yang masing-masing dari para Aquarius, Sun, Moon, and Rising fokuskan. 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Aquarius, aku melihat ke depannya hubungan kalian masih akan bertahan, masih akan mengalir, masih akan dijalankan gitu ya. Jadi kedepannya itu bukan yang kalian putus atau kalian berhenti berkomunikasi, berhenti berhubungan tuh enggak gitu. Kedepannya kebahagiaan, rasa enjoy, rasa nyaman, security yang kalian rasakan dalam hubungan itu masih ada, masih akan dirasakan. Keinginan untuk memperjuangkan satu sama lainnya, keinginan untuk memperjuangkan hubungan, itu kedepannya masih akan ada Aquarius ya. Tapi aku melihat ke depannya, kalian akan banyak belajar. Kalian akan banyak introspeksi dan evaluasi. Introspeksi diri, evaluasi hubungan, evaluasi bagaimana kalian menjalani hubungan. Kedepannya kalian akan banyak melakukan itu. Kenapa? Aku melihat ke depannya ada kondisi di mana kalian tuh terlalu independen. Terlalu sendiri banget. Jadi gini, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang jangan sampai terlalu tergantung terhadap satu sama lainnya gitu. Jangan sampai kamu terlalu nempel ke dia 24/7 atau sebaliknya. Jangan sampai dia terlalu nempel dengan kamu. Karena ya segala sesuatunya harus sesuai batasnya. Seberapa harus bersama, seberapa harus me time gitu. Tapi aku melihat ke depannya ada kondisi di mana kalian itu terlalu banyak
Kan terlalu santai. Jadi ya kalau nggak berhubungan 2 hari, 3 hari juga nggak apa-apa gitu. Ada kondisi seperti itu dan itu menjadi bahaya. Menjadi bahaya karena ya entar ada yang malah terhianati, merasa kok kamu cuek banget sih, kok kamu diam banget sih, kok kamu seakan happy aja sih tanpa ada aku. Contohnya seperti itu. Aku merasakan energi seperti itu untuk kedepannya atau bahkan dari sekarang gitu ya. Aku melihat sih itu yang kamu rasakan Aquarius, karena kan dia nih orangnya sangat santai ya, sangat yang em, apa ya, career base banget. Tadi aku bilang, saking fokus dia sama karirnya, dia tuh sampai lupa sama kamu terkadang. Bukan dia sengaja, tapi ya nggak sengaja gitu. Cuman ya pada akhirnya intensitas dia lupa sama kamu itu sampai ke depannya terbilang sering dan kamu jadi kecewa, kamu jadi merasa terhianati. Ini jangan-jangan kamu tuh nggak ada perasaannya sama aku ya. Kok kamu kayaknya happy ya tanpa aku gitu. Nah sebenarnya dia bukan happy tanpa kamu. Dia sebenarnya dengan kamu dia happy banget. Cuman karena dia terlalu berfokus pada karirnya gitu ya, maka dia lupa sama kamu dan ini yang menimbulkan kekecewaan kepada kamu gitu. Ini akan menimbulkan kekecewaan kepada kamu yang pada akhirnya aku sih melihat kamu akan berkomunikasi kepada dia. Kamu akan mengkomunikasikan kepada dia. That's why dia akan belajar. That's why dia akan mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kamu gitu. Tapi sebelum akhirnya kamu mengkomunikasi kepada dia, sebelum akhirnya kamu berkomunikasi kepada dia terkait keluh kesah kamu gitu ya, kamu pasti bakal diamin dia dulu nih. Kamu diamin dia dulu, lalu um, dia jadi kepo, kenapa kamu jadi begini ya? Kok si Aquarius jadi diem ya? Nah, ntar baru dia nanya kamu, nah kamu baru ngomong ke dia, aku tuh kesel gara-gara kamu terlalu kamu lupa sama aku, kamu udah nggak care sama aku. Dari sana baru dia akan belajar, dia akan berusaha untuk introspeksi. Oke, mungkin gue emang selama ini lupa nih atau enggak gimana memperhatikan hubungan aku sama Aquarius nih, maka kedepannya aku harus lebih balancekan lagi, aku harus lebih memprioritaskan lagi waktu-waktu aku atau membalancekan lagi waktu-waktu aku. Nah kedepannya dia akan seperti itu, kedepannya akan ada pembelajaran yang dia lakukan supaya dia bisa menyesuaikan seberapa dia harus bekerja, seberapa dia harus care sama kamu. Karena selama ini itu yang menjadi masalah. Dia nggak ada niatan buruk sama kamu, Aquarius. Tapi dia nggak sadar kalau sebenarnya secara tidak langsung dia menyakiti kamu. Gitu. Nah, kedepannya dengan kamu merasa kecewa, kamu diemin dia mulai tertrigger, kenapa sih Aquarius diemin aku? Lalu dia nanya, lalu kamu ngobrol, kamu kasih tahu dia apa keluh kesah kamu. Di sana dia mulai belajar. Di sana dia mulai membalancekan antara pekerjaan dengan percintaan. Kapan waktu yang intens bekerja, kapan waktu yang intens berhubungan gitu. Dia akan belajar gitu. Um, apakah akan langsung dia berubah? Enggak, masih butuh proses. Tapi dia udah mulai sadar nih bahwa dia ada kesalahan, bahwa dia harus memperbaiki um, kondisi ini gitu. Dia harus memperbaiki habit ini. Jangan sampai terlalu over ke work atau ke kerjaan tapi lupa sama kamu gitu. Karena bener-bener deh, dia tuh career base banget, orang yang karir banget gitu. Kedepannya dia akan berusaha untuk lebih membahagiakan kamu. Tapi ya up and down masih akan ada gitu. Karena namanya masih proses gitu kan untuk berubah, nggak instan gitu. Tapi at least ini improvement gitu. It's good gitu. Gitu ya. Oke. Okay. So Aquarius, aku bakal lihat sarannya untuk kamu dalam menjalin hubungan dengan dia gitu ya. Ini aku bakal ambil maksimal 3 kartu. Nah, maksimal 3 kartu itu artinya ketika nanti kartunya keluar 1 ya aku ambil, 2 ya aku ambil, kalau 3 ya aku ambil, kalau sudah lebih dari 3 tidak aku ambil. Karena namanya maksimal 3 kartu, begitu ya. So, aku bakal shuffle dulu gitu ya. Oke, wait ya. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang masing-masing dari para Aquarius, Sun, Moon, and Rising fokuskan. Maksimal 3 kartu. Terima kasih, alam semesta. Oke, kita hanya keluar 1 kartu ya. Oke.
terima kasih alam semesta. Kita punya kartu storm, every hurricane comes to an end, gitu. Jadi gini, yang perlu kamu ingat Aquarius, permasalahan itu akan selalu ada. Nggak hanya dalam hubungan. Yang namanya hidup, apapun yang ada di dalam hidup kita itu selalu akan ada masalah. Nggak mungkin 100% mulus gitu. Cuman kalau ada masalah, dihadapi. Jangan kabur gitu. Nah, kenapa saran ini keluar? Karena tadi, kedepannya, possible ketika kamu udah nggak tahan nih dengan dia yang cenderung menelantarkan kamu atau lupa sama kamu kan jadi diem. Nah, ketika kamu diem, dia baru mulai bingung sendiri gitu. Nah, ketika dia bingung, dia baru tanya sama kamu, kenapa enggak langsung kamu ngomong aja? Itu kan lebih baik gitu. Langsung kamu konfront aja dengan cara yang tepat gitu. Kamu langsung ngomong dengan dia heart to heart. Kamu sibuk gak? Kita ngobrol yuk gitu. Karena, oke, kalau satu kali kamu diem, dia mungkin akan menginisiasi komunikasi. Tapi kalau berulang-ulang seperti itu, dia bisa kabur, dia bisa mundur dari kamu gitu. Jadi kalau ada masalah, yuk dihadapi. Sorry. Jadi kalau ada masalah, yuk dihadapi gitu. Jangan kabur gitu. Mungkin beberapa dari kamu mikirnya bukan kabur, tapi kamu capek gitu. Tapi ya, masalahnya, fakta pahitnya adalah secapek-capeknya kita ya, hidup nggak berhenti, waktu nggak berhenti. Dan kita harus menyesuaikan diri dengan hidup dengan waktu, gitu. Secepat mungkin kamu membicarakan permasalahan kamu atau unek-unek kamu, secepat yang memungkinkan juga permasalahan akan ada penyelesaiannya, gitu. Kalau misalnya kamu hanya diam, tadi yang aku bilang, hari ini mungkin dia masih respon. Kedepannya belum tentu. Jangan sampai kedepannya dia nggak cari kamu lagi, lalu ntar permasalahan berabe, gitu. Jadi kalau ada masalah diobrolkan, dan kalau emang butuh waktu untuk permasalahan terselesaikan, nggak apa-apa. Jalani prosesnya. Mending perlahan tapi pasti dibanding buru-buru tapi nggak maksimal semuanya. Gitu kan? Oke Aquarius, itu reading untuk kamu. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau hal-hal kurang baik dan juga kurang berkenan aku katakan. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.